kita merendahkan hati kita dulu, kita akan memuji Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Kita nggak ada musik, nggak apa-apa ya. Pengkhotbah mengatakan, pasal 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pada akhirnya kita harus mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, termasuk waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, kerjakan waktu kita di mana yang bisa kita kerjakan, lakukan apa yang menjadi Tuhan percayakan kepada kita. Dan segala sesuatu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu, bisa nggak nih? Bisa kan ya? Ini nyanyikan lagi sama-sama. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Kalau kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan di mana Tuhan terus masih memberi kami kesempatan untuk hidup. Di tengah-tengah pandemi yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan masih terus memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan di mana kami juga masih diberi kesempatan untuk bergabung menyekolahkan anak kami di tempat ini. Tolong kami Tuhan sebagai orang tua kami boleh bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan telah pimpin pembicaraan kami pada pagi hari ini hingga kami semakin jelas untuk memberikan yang terbaik untuk titipan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke Bapak Ibu, kita akan sebelum penjelasan lebih lanjut, saya akan penjelasan tentang bagaimana metode belajar kita. Saya akan membahas sedikit tentang pentingnya masa balita ya. Masa balita ini masa-masa anak kita bersekolah ya, masa golden age. Masa golden age ini adalah masa usia anak kita ya, dimana usia anak kita itu berumur 0 sampai 5 tahun, benar ya. Dan itu makanya disekolahkan di TK ya. Usia tersebut merupakan perkembangan yang terbaik baik itu untuk fisik maupun otak sehingga menjadi masa kritis bagi perkembangan anak. Jangan abaikan untuk 5 tahun pertama. Memang kelihatannya ini masih anak-anak, nggak ngerti apa-apa. Tapi justru ini adalah masa golden age, golden untuk masa emas. Meskipun kelihatannya baru 5 tahun, tetapi sebenarnya 5 tahun ini menjadi fondasi dasar yang sangat penting dalam hidup manusia. Ya, ini bukan masa merupakan yang sangat krusial sekali ya. Kenapa? Karena manusia itu memiliki 100 neuron yang akan berkembang lebih dari 20% jika dirangsang dengan pendidikan dan pengetahuan. Jadi
neuron-neuron otak itu banyak sekali, dan ini berkembang sejak dari kandungan sampai lahir udah akan berkembang lebih cepat lagi, dan 5 tahun pertama ini menjadi masa-masa yang sangat penting. 80% kecerdasan manusia terjadi sampai dengan usia 6 tahun, bukan berarti lewat 6 tahun tuh nggak cerdas lagi, enggak. Tetapi rangsangan terbesar itu justru dari 5 tahun pertama, dia akan berkembang tuh sampai maksimalnya 18 tahun. Itu sebabnya usia-usia sekolah ini merupakan usia-usia yang sangat penting. Dan merupakan masa mulai mengenal lingkungan sosial mereka ya, yaitu sekolah, gereja, tetangga, masa penjelasan dunia baru bagi anak-anak. Dan bagaimana mereka belajar melalui permainan-permainan penuh dengan imajinasi, dan juga bagaimana mereka meniru. Ini adalah masa-masa golden age ya. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit memberikan tentang ini, kalau kelihatan nggak? Ini adalah stage tingkatan psikososial. Psikososial di mana secara sosial anak-anak akan bertumbuh menjadi masa-masa di mana akan dibagi seperti berikut. Masa 0 sampai 18 bulan ini adalah masa trust administrasi, ini maksudnya masa percaya. Anak-anak akan ditumbuhkan dengan rasa percaya diri atau tidak. Ini di sini akan, nanti kita akan lihat secara lebih detail ya. Saya akan bacakan tentang tahapan-tahapan yang ada. Jadi 0 sampai 18 tahun ini secara psikososial mereka akan muncul perasaan percaya atau tidak percaya. 18 bulan sampai 3 tahun ini akan masa otonomi ya, otonomi, atau dia akan berkembang kepada rasa malu atau rasa ragu-ragu. Selanjutnya tahap ketiga akan masuk usia 3 sampai 5 tahun, masa inisiatif atau rasa bersalah. Nanti kita akan bahas yang 0 sampai 5 tahun ya. 5 sampai 13 tahun ini masa industri inferiority, 13 sampai 21 ini masa pembentukan identitas atau kebingungan peran. Umur 21 sampai 39 mungkin kita semua ada di sini ya, range-nya. Ini adalah masa membangun intimasi atau dia akan merasa mengasingkan diri. 40 sampai 65 merupakan masa generatif atau stagnan, dia akan merasa bertumbuh atau dia akan stagnan. Dan seusia 65 tahun ini mungkin masa orang tua kita ya, dia akan masuk ke dalam dia ada integritas atau dia merasa kesepian. Ini adalah masa-masa sosial hidup manusia. Ya, gampangnya gini, saya akan bagikan seperti ini. Ini tingkatan-tingkatan seperti ini. Ini tadi ya, anak-anak dari 0 sampai 18 bulan. Kalau dia kehilangan rasa percaya diri dia, maka dia akan jatuh kepada rasa tidak percaya diri, dan dia akan menimbulkan rasa malu. Ini gagal, dia akan merasakan rasa bersalah. Tetapi sebaliknya, jika anak-anak memiliki rasa percaya diri, dia akan tumbuh menjadi anak yang mandiri. Anak mandiri yang berhasil, dia akan mempunyai masa-masa punya inisiatif. Demikian juga akan menjadi anak yang berproduksi industri ya, dia akan menghasilkan, berinisiatif dan berproduksi cukup banyak. Dia memiliki identitas yang baik, dia memiliki intimasi, kehangatan dengan sesama, lalu naik lagi demikian selanjutnya. Nah, kalau gagal dalam hidup tahapan-tahapan hidup manusia ini yang membuat anak-anak kenapa sih nggak percaya diri? Nah, ini adalah kegagalan-kegagalan ketika mereka melewati fase-fase ini. Mungkin termasuk diri kita. Mungkin diri kita pun termasuk fase-fase ini. Mungkin buat kita ada yang, aduh, gua nggak bisa deh, saya kan malu banget gitu. Bisa jadi kita bisa cek latar belakangnya. Apakah ada rasa aman waktu 0 sampai 18 bulan? Bapak Ibu, anak saya yang kecil termasuk yang tidak percaya diri. Kalau saya tuntut-tuntut kenapa? Karena dulu saya pakai babysitter. Babysitter ini sangat dominan. Dia tidak boleh. Saya punya 3 anak. 3 anak saya, 2 anak saya tahu anak saya anak yang nempel. Dan yang anak ketiga dapat babysitter yang sebenarnya saya nggak mau pakai, cuman karena ini utusan dari mama saya turun temurun gitu. Ini babysitter utusan gitu istilahnya ya. Dia itu tidak boleh kasih empen, tidak boleh digendong, harus tidur sendiri. Benar-benar begitu kakunya. Apa yang terjadi? Anak saya yang ketiga, rasa percaya dirinya, rasa aman dia kelihatan sekali berbeda dengan cicinya. Sampai terakhir saya bilang, ini anak-anak saya. Saya berantem dia sama suster saya kan membawa otoritas dari mama saya gitu ya. Udah anak ketiga, saya tahu bagaimana saya guru sekolah minggu dan saya cukup tahu banyak tentang perkembangan anak. Sampai saya berantem, saya bilang ini anak-anak saya.
biarkan dia tidur dengan saya. Akhirnya saya ambil anak itu tidur dengan saya, karena saya lihatin kelihatannya dia rewel gitu ya, dia rewel dan kelihatan nggak nyaman, dan ini berdampak sekali kelihatannya dia dengan rasa tidak amannya dia, tidak pede. Ini membangun, bukan berarti lalu bagaimana? Masih bisa kita kejar, meskipun ini masih menyisakan sisa-sisa. Sekarang anaknya udah SMP, dan ketika dia masuk, asal dia masuk lingkungan yang baru, dia memiliki adaptasi yang agak sulit. Beda sekali dengan kakaknya, duanya, cici kokonya enggak seperti itu. Nah ini beda-beda. Nanti kita akan masuk secara detailnya ya, karena saya akan membahas, karena kita di TK, kita akan membahas sampai ke usia 5 tahun ya. Nah ini gagalnya setiap stage dalam hidup kita akan berakibat sekali terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Ini sebabnya kita penting sekali golden stage ya. Tahap pertama ini tadi saya katakan, kita secara cepat saja karena kita tidak ada waktu ya, cukup banyak. Stage pertama ini adalah masa 0 sampai 18 bulan. Ini ada pembentukan masa percaya atau tidak percaya pada diri anak. Oleh karena itu bayi yang bergantung kepercayaan ini tadi yang saya bilang ya, jika dia berhasil ada rasa percaya, dia akan merasa selamat, aman dalam dunia ini, akan memiliki rasa aman. Ini kan jangan ngomong, makanya jangan ngomong bayi atau apa-apa. Hati-hati. Bayi-bayi yang mengalami abuse, yang dapat pengasuh dimasukin ke, banyak kasus ya, ada kasus-kasus yang masuk ke dalam, dimasukin ke kulkas. Kan ada aja tuh cerita-cerita suster-suster yang ngaco-ngaco gitu kan ada tuh. Itu akan mengalami traumatik pada ruangan gelap. Ada orang-orang tertentu akhirnya mengalami gangguan-gangguan di mana dia kalau masuk ke ruangan gelap dia nggak kuat. Kenapa? Ternyata dia menuntut mungkin dia punya trauma waktu kapan? Waktu bayi. Nah, orang-orang seperti ini perlu diterapi memang ya. Kalau justru diterapi biasanya akan lebih menolong, kenapa dia seperti ini, dia akan tahu, gitu ya. Nah, itu sebabnya kegagalan dan perkembangan kepercayaan ini akan tadi saya bilang menghasilkan ketakutan dan kepercayaan bahwa dunia tidak konsisten dan tidak dapat ditebak. Itu sebabnya kalau bagi yang pakai pengasuh, baik itu maksudnya pengasuh nggak mesti babysitter ya, termasuk orang tua. Jadi kalau anak kita titipkan pada mertua atau pada orang tua kita, lebih baik tidak diganti-ganti. Maksudnya gini, kalau babysitter ada kan orang tua begini nih, gila nih anak nempel benar sama babysitternya, gue ganti. Kita cemburu kebanyakan sama pengasuhnya, kita ganti, lalu kita ganti lagi, tidak ganti lagi. Tujuannya supaya nempel ke kita, babysitternya kita ganti-ganti. Tapi hati-hati, untuk bayi ini justru akan berdampak hidupnya pada rasa tidak aman. Karena kan kalau bayi kan nggak tahu orang tuanya siapa. Kalau coba dipungut anak, bayi dipungut anak, siapa orang tuanya ya dia juga nggak tahu kecuali tes DNA. Nah ini akan berdampak. Itu sebabnya untuk anak di bawah 2 tahun saya tidak menganjurkan untuk gonta-ganti pengasuh. Nanti dia nempel sama pengasuhnya, lebih sayang pengasuhnya daripada saya. Kadang-kadang kita jadi orang tua cemburu bukan? Ya sudah, kalau memang sampai di sana itu pilihan. Ketika kita harus meninggalkan anak kita dan dia ternyata lebih nempel ke sana, kejarlah pas pulang kerja, itu menjadi waktu bersama orang tua. Pengasuhnya udah jangan megang lagi. Karena itu buat mengejar penempelan anak itu terhadap kita, bukan pengasuhnya yang diganti. Buat anak itu sangat tidak aman orang yang dia tempelin gonta-ganti. Demikian juga anak-anak yang memang nggak punya orang tua ya, atau ayah berpisah, dengan ayah ibu berpisah di masa bayi ini, akan terjadi guncangan kalau dalam sepanjang hidup dia kalau memang ini tidak ditangani dengan baik. Ini masa-masa 0 sampai 18 bulan, 1,5 tahun ya istilahnya ya. Jadi lebih baik tetap bayi ini memiliki relasi yang stabil dengan orang tertentu. Oke, kita masuk tahap yang kedua, usia 1,5 sampai 3 tahun. Ini KB, ya usia KB ya. Masa ini akan dibangun rasa otonomi, mandiri. Atau kalau gagal, dia akan muncul perasaan malu atau ragu-ragu dalam hidup dia. Nggak pede. 1,5 sampai 3 tahun. Penting sekali makanya penggunaan toilet ya, bagian yang penting sekali dalam proses ini. Kalau dia berhasil mengontrol, tidak ngompol, tidak sembarangan, ini akan menolong rasa percaya diri dia.
Ya, ini sangat akan menolong sekali. Dan dia mampu makan sendiri gitu ya, ini juga akan menolong sekali bagaimana melatih rasa percaya diri dia. Jangan pikir, aduh anak kecil, mungkin saya nggak sempat, yang cepat aja kita suapin, semuanya kita beresin. Hati-hati, ini adalah kecelakaan dalam istilahnya kecelakaan dalam parenting. Kita menganggap anak ini nggak bisa, belum bisa, terus kita suapin, kita layani sedemikian rupa buat kita biar cepet, biar beres, rumah nggak berantakan. Ini akan berdampak pada anak merasa dia nggak bisa apa-apa. Ini pada masa-masa krusial ini. Jadi jangan abaikan masa-masa KB ini ya, masa-masa kelompok bermain ini. Dan bila anak ini berhasil melewati tingkat ini, anak akan merasa aman dan percaya diri. Sementara yang tidak berhasil, dia akan merasa tidak cukup dan ragu-ragu terhadap diri sendiri. Jadi untuk masa-masa seperti ini penting sekali kita memberi kepercayaan kepada anak-anak kita. Ya. Tahap yang ketiga yang terjadi pada usia 3 sampai 5 tahun, ini usia-usia TK ya. Mereka lebih tertantang karena menghadapi dunia sosial yang lebih luas. Maka dituntut perilaku aktif dan bertujuan. Jadi ada tujuannya untuk apa. Dan anak yang berhasil dalam tahap ini akan merasa mampu dan kompeten untuk memimpin orang lain. Rasa dirinya ada ya. Dan adanya rasa peningkatan rasa tanggung jawab dan kakak satu istilahnya inisiatif memberi masukan-masukan. Ini pada anak-anak TK ya. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya kita penting sekali memberi kepercayaan kepada anak-anak. Ini juga termasuk di dalamnya saya katakan ini adalah proses yang harus dilewati oleh anak-anak. Anak-anak kita di TK, KB dari 0 sampai 5 tahun, ini masa-masa pembentukan bawah sadar, yang membentukan yang tidak terlihat, tapi ini akan dibawa seumur hidup kita. Kalau Bapak Ibu ingat nggak masa kecil kalian? Belum tentu ingat. Mungkin hanya cuma cuplikan-cuplikan aja apa yang terjadi waktu TK. Betul? Saya cuma ingat waktu TK itu adalah suatu kejadian-kejadian, sampai sekarang saya masih ingat kejadian apa? Kejadian saya kepalanya bocor. Saya termasuk orang yang aktif sebenarnya ya. Jadi bocor itu sesuatu yang masih ingat. Karena apa? Karena sesuatu yang cukup besar dalam hidup saya. Jadi dari hidup kita pasti itu yang kita ingat. Selanjutnya apa? Nggak ingat. Tetapi itu membentuk bawah sadar kita. Nah, dampaknya apa? Pada masa Golden Age ini akan mempengaruhi rasa percaya diri. Ini penting sekali, masa-masa TK ini adalah masa akan mempengaruhi rasa percaya diri anak-anak. Di mana pola pikir terhadap suatu masalah, bagaimana dia melihat ini pun berdampak pada masa-masa 5 tahun pertama anak-anak ini disebut Golden Age ya. Dalam keterampilan dalam hidup sehari-hari, kemandirian, makan, minum, memakai sepatu, dan wawasan yang lebih luas. Ini adalah dampak utama dari masa Golden Age, pembentukan ini semua. Ini nggak usah diajarin secara maksudnya di training ini natural saja, terjadi natural saja. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam proses belajar kita di TK, jangan orientasi hasil. Jadi masa TK, masa KB, TK, pembelajaran ini adalah pembelajaran proses hidup mereka. Itu sebabnya TK ini kan tidak ada kewajiban sebenarnya untuk bersekolah, menjadi syarat untuk masuk ke SD gitu ya, harus ada ijazahnya. Tapi jangan salah, ini adalah justru masa-masa krusial di mana orang tua harus menangani anaknya secara maksimal jika mau anak ini berhasil. Ya, ini kalau itu kenapa kita perlu bersekolah di TK? Karena di TK, di sekolah kita mempunyai panduan terstruktur yang akan menolong orang tua mendidik tumbuh kembang secara maksimal. Dan orang tua bisa menjadi orang tua butuh partner dalam mendidik anak dalam hal ini. Ya, secara maksimal, dan guru adalah partnernya orang tua. Sekolah adalah lembaga institusi yang akan menolong orang tua bagaimana menolong tumbuh kembang anak secara terstruktur. Ini pentingnya sekolah, gitu ya. Kalau nggak di sekolah gimana? Enggak apa-apa. Saya katakan, enggak apa-apa. Asal catatan, Bapak Ibu bisa mengembangkan potensi anak Bapak Ibu, baik itu kognitif, baik itu psikomotorik, baik itu secara emosi. Ini saya katakan, nggak usah di sekolah, nggak apa-apa TK. Asal benar-benar ini semua Bapak
dari TK dengan alasan karena masalah biaya. Fine, buat saya nggak apa-apa, asal benar-benar di rumah bisa dilatih, bisa dilakukan semua stimulan-stimulan dan rangsangan yang ada. Ya, jangan Bapak berpikir masa TK sekolah cuma main doang, cuma tarik garis doang. Itu semua permainan-permainan yang dibentuk, permainan-permainan yang diadakan, itu semua punya struktur, punya maksud. Bukan berarti main hanya main begitu saja. TK, KB, semua pembelajaran yang ada memang dikemas secara permainan, betul. Tetapi di dalam permainan itu ada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Apa yang ingin dicapai? Yang itu tadi ya, tadi kita sudah bahas. Ya, nah meliputi rangsangan motorik kasar, motorik halus, kognitif mereka, afeksi mereka, emosi mereka, bagaimana mereka dilatih. Nah, karena itu penting sekali orang tua untuk tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian anak. Ini saya harus tekankan karena saya mendapat masukan dari guru-guru bahwa banyak orang tua TK yang akhirnya yang mengerjakan semua tugas-tugas anak-anaknya. Bapak Ibu, sekali lagi, anak-anak TK mereka membutuhkan proses, bukan hasil. Jadi kalau Bapak Ibu dapat tugas dari sekolah, bukan untuk memberatkan Bapak Ibu, ya. Anak ini nggak akan naik kelas atau tidak naik kelas, tidak. Tetapi Bapak Ibu yang akan rugi sendiri kalau Bapak Ibu mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh anak-anak. Biar cepat Ausen, nggak sempet saya, gitu ya kebanyakan karena kita udah sibuk. Tetapi sayang sekali, kenapa? Karena proses ini tidak terjadi. Kita melatih anak-anak, itu sebabnya kenapa kalau pemerintah minta difoto gitu ya, supaya benar-benar sebenarnya pemerintah bermaksud bukan nyusahin guru-guru, bukan nyusahin orang tua. Tujuannya apa? Supaya terjadi proses belajar yang benar. Jadi kenapa anak ini perlu dilatih, misalnya ngeliatin bagaimana dia menarik garis, karena ini motorik halus. Bagaimana anak ini misalnya suruh mindahin bola, kurang kerjaan amat sih tugasnya mindahin bola. Kenapa? Karena memang ini untuk melatih motorik kasar dia. Karena ini suruh lompat-lompat, suruh joget, suruh apa, kenapa harus ada ini? Karena ini untuk melatih fungsi-fungsi organ tubuh mereka. Demikian juga dalam masalah berbahasa. Ini semua dilatih dalam masa TK ini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya perkembangan anak kita menjadi maksimal. Itu makanya penting sekali masa-masa TK. Memang bukan untuk ijazah, nggak perlu ijazah masuk SD, betul. Tetapi kalau tidak masa golden age ini tidak digali baik-baik, tidak dilatih baik-baik, ini sangat kehilangan masa-masa di mana anak-anak ini justru bisa berkembang 80% dalam hidup mereka. Menjadi fondasi dasar. Tadi kita udah bahas ya, tadi ya, itu bukan teori saya, itu teori pakar itu ya. Bagaimana rasa percaya diri anak, rasa kemandirian anak, jika gagal akan berakibat cukup panjang. Mungkin kita termasuk korban-korban seperti itu. Mau sadar nggak sadar, coba kita evaluasi. Bisa jadi, boleh tanya ke orang tua kita, teorinya benar atau enggak. Bisa jadi apa yang terjadi pada diri kita sekarang ini adalah akibat masa bayi kita, masa 5 tahun pertama kita. Mungkin kita nggak lihat, tapi kita bisa tanya orang tua kita, apa yang terjadi pada masa kecil kita. Ada nggak momen-momen di mana itu rasa ada mungkin ada peristiwa besar, ada peristiwa-peristiwa yang cukup membuat guncangan, dan ini terjadi. Atau kenapa ya kok anak saya nggak sepandai anak orang lain? Emang bibitnya jelek? Belum tentu. Tapi lebih karena tidak terasahnya sebenarnya neuron-neuron yang ada di otak kita ini, otak anak ini tidak maksimal. Terus kita selalu mengatakan, udah di sini mama yang kerjain, udah di sini mama kerjain. Nah, kita suka ngerjain, hati-hati, ini membuat anak apa rasa? Ketika lihat, sini nih mama kerjain, sini mama kerjain. Yang ditangkap oleh anak apa? Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Itu sebabnya sekali lagi saya pesankan Bapak Ibu, kalau dapat tugas-tugas dari sekolah, jangan dikerjain. Tugas kita apa? Nanti kita masuk ya, orang tua dan guru ini ya. Kelihatan nggak semua kelihatan? Keinginan anak untuk membantu sebaiknya disalurkan sebaik-baiknya. Kan anak-anak suka kepo nih, anak-anak 5 tahun ke bawah pengen banget dibantuin. Mau bantuin
tertentu yang dia boleh berantakin. Tapi dengan demikian kita membantu anak ini menumbuhkan rasa percaya dirinya. Ya, jangan nggak bisa, udah sini aja, bikin berantakan aja, bikin repot. Loh, kamu nggak bisa, nanti tubuh kamu gede. Hati-hati, ini adalah masa-masa di mana mereka perlu sekali merasa rasa percaya diri dan dipercaya. Ya, jangan berharap terlalu banyak dia akan melakukan perfect banget gitu seperti yang kita bisa lakukan. Namanya juga anak 5 tahun ke bawah. Ya, jangan berharap banyak. Tapi ini adalah masa proses belajar dia, ya. Dan mengajarkan misalnya tentang waktu dan ruang yang relevan dengan anak. Jangan misalnya gini ya, kamu tunggu mama ya 1 jam. 1 jam itu seberapa nanti? Nggak tahu 1 jam gitu ya. Atau menghukum anak setengah jam. Bapak Ibu, rentang waktu untuk anak itu 5 tahun ke bawah sesuai usia. Konsentrasi anak itu hanya bisa anak 1 tahun 1 menit. 2 tahun 2 menit, 5 tahun 5 menit, lebih dari itu neraka buat mereka. Jadi kalau mau menghukum mereka, anak 5 tahun, 10 menit aja buat mereka udah penderitaan. Jadi jangan kasih setengah jam lagi, nanti jadi trauma lagi. Tapi perlu disiplin, perlu. Kalau memang mereka memang harus disiplin, bukan berarti semua dibiarkan ya. Kita harus memberikan stimulan, rangsangan, dan dorongan sebisanya. Ini kepada anak-anak ya. Jadikan pengalaman sekonkret mungkin, jangan cuma cerita doang, tetapi kita harus kasih tahu mereka melakukan. Dan cuma, nih ya, cara ngejahit itu kayak seperti ini, gitu ya, cara jahitnya seperti ini. Bukan masalah jahitnya, tapi anak-anak juga, coba kamu pegang, awas ketusuk. Kalau dia tidak pernah ketusuk, dia nggak akan kapok kan, anak-anak usia begini. Tapi dengan demikian, begitu dia berhasil, yeay, bisa. Makanya jangan pelit pujian ya. Usia berapapun jangan pelit pujian. Kita juga sampai sekarang masih senang dipuji. Bohong kalau enggak. Ya, asal dari tempat pujian yang tulus kan kita juga senang kan. Sabar, bisa membujuk, menunggu, mengendalikan diri dari marah-marah. Nah, Bapak Ibu, penyakitnya orang tua adalah selalu tidak sabar dan selalu marah. Marah kenapa? Karena kita punya ekspektasi. Tadi padahal yang nomor 2 dikatakan jangan berharap terlalu banyak, tetapi kita berharap jelek amat sih, harusnya bisa bagus, jangan keluar dari garis loh. Itu harus biarin aja. Orang lagi belajar untuk menarik garis kok, dia sedang melatih motorik halusnya dia. Belum bisa, gambarnya masih keluar dari batas. Ya udah biarin. Nanti seperkembang usia nanti dia akan bisa. Kalau misalnya sampai dia keluar garis, kita cuma bilangin aja, masih keluar, nggak apa-apa. Nanti lain kali kita lebih hati-hati ya. Jangan sampai kita bilang, ya keluar garis. Nada akan mempengaruhi bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Anak kita maksudnya kita mau menyemangati, ujung-ujungnya nanti jatuhnya apa? Kita menjadi anak yang anak merasa dia nggak bisa, tidak dipercaya. Ya, jadi kendalikan marah-marah kita ya. Biarkan dia mengerjakan dengan caranya sendiri. Kita kasih tahu, lipat bajunya dari sini ke sini. Kalau dia mau lipat dari kiri ke kanan, ya udah biarin aja, yang penting jadi. Ya, jangan dikoreksi sampai sedetil mungkin. Biarkan sekali lagi proses yang diinikan ya. Biarkan dia mengerjakan dengan caranya sendiri. Pakai tangan kanan, nggak tentu anak kidal, pakai tangan kiri. Terus kita nggak bisa, harus pakai tangan kanan. Biarkan dengan caranya dia sendiri. Bukan berarti untuk anak kidal, bukan berarti kita nggak melatih tangan kanannya. Silakan untuk melatih tangan kanan, tapi jangan dipaksakan. Ya, kalau dia bisa mengimbang tangan kanan dan tangan kiri, untuk anak normal pun baik. Karena ini akan merangsang perkembangan otak kanan dan otak kiri. Itu sebabnya kalau untuk anak-anak SD, kalau memang ada biaya, sangat baik memang kita leskan musik, terutama piano. Piano tangan kanan, tangan kiri itu harus koordinasi dengan baik. Ini akan melatih anak. Bukan tujuannya untuk menjadi pianis hebat, bukan. Tujuannya bukan itu sebenarnya untuk anak-anak. Kenapa perlu belajar musik? Bukan itu. Tujuannya selain memang itu merangsang juga seninya dia, otaknya dia, tapi keseimbangan otak kanan dan otak kiri itu akan mempengaruhi juga. Sampai umur berapa? 12 tahun. Setelah itu kalau bukan bakat musik, ya sudahlah, penting nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata dia punya bakat musik kan udah lanjut aja, gitu ya. Jangan biarkan mereka merugikan dan melukai orang lain. Nah ini boleh dihukum kalau dia sampai melukai orang lain atau merugikan orang lain, karena ini
menjadi basic dasar hidup manusia ya. Kita nggak boleh merugikan orang lain. Ajar anak untuk jujur dan berani bercerita. Kenapa? Karena kalau enggak ini tidak dibangun sejak kecil, nanti makin remaja anak-anak akan makin sulit cerita dengan kita. Kepercayaan kan banyak yang ngomong ini nih, anak remaja saya mana mau cerita sama saya, anak udah gede mana mau cerita sama saya. Hal ini bisa dibangun sejak kecil. Kalau dari kecil kita terbiasa untuk mendengarkan anak-anak, bagaimana mendengarkan mereka, ini akan membangun kepercayaan anak. Lain kali semua akan cerita, meskipun dia udah remaja. Saya sudah punya anak remaja dan pemuda, lengkap saya ya remaja pemuda. Sampai sekarang mereka masih cerita. Karena kenapa? Karena ini udah menjadi kita bangun dari kecil. Dan ini rumah menjadi semua bisa cerita. Dan sekarang memang sudah tidak terlalu banyak cerita dengan saya atau papanya, tapi mereka cerita sendiri di kalangan di mereka bertiga. Ya saya tinggal nguping aja mereka cerita apa, dan mereka bisa ketawa-tawain sendiri. Karena ini dibangun dari kecil. Ya, nanti kalau ada kesempatan saya akan men-sharingkan lagi pertemuan orang tua berikutnya mungkin ya. Nanti ada beberapa topik bagaimana kita berbicara kepada anak, bagaimana membangun komunikasi, bagaimana membangun relasi. Ini bisa nanti, ini satu topik sendiri lagi. Kita bisa menerima perasaan takutnya dan perasaan-perasaan lainnya. Jadi ada perasaan takut yang begitu aja takut. Jangan ngomelin, namanya anak 5 tahun ke bawah. Takut kita harus katakan, kamu takut ya? Takut apa? Nah ini yang bisa kita katakan ya. Hati-hati terhadap kritikan, itu tadi saya bilang ya. Begitu aja gak bisa, kamu harus ngomong, kamu bego. Nah Tuhan tuh hati-hati ya. Bapak Ibu hati-hati dengan mulut kita ya. Jangan sampai suka ngomongin orang, anak-anak tuh bilang bego. Karena anak stigma dia tuh terengkap. Mau percaya mau enggak, itu ngomongan saya sendiri termasuk korban stigma itu. Dulu zaman dulu kalau bahasa Inggris kan merupakan pelajaran tambahan yang sekolah-sekolah yang kalau dapat bahasa Inggris kayaknya wah banget. Saya tuh nggak bisa. Kalau saya pikir-pikir sekarang saya bukan nggak bisa mungkin kayaknya korban stigma. Mama saya selalu mengatakan anak ini nggak bisa. Sampai di lesson Inggris pun ngomong sama guru Inggrisnya bilang anak ini nggak bisa. Sampai sekarang ya Bapak Ibu percaya nggak saya nggak pede meskipun saya bahasa Inggris semua, saya tetap nggak pede dengan bahasa Inggris. Karena kenapa? Saya ingat sekali mama saya selalu bilang anak ini nggak bisa. Saya ingat banget waktu SD itu, saya cuma bisa present past tense sama continuous. Selebihnya udah deh. Padahal kalau sekarang saya belajar, kenapa gue kagak bisa ya? Padahal bisa gitu kan? Oh sekarang semudah itu. Kenapa? Karena stigma. Nah Bapak Ibu hati-hati ya, hati-hati dengan masa kecil. Coba ingat-ingat ya, kita pun juga seperti itu. Ya, menuntut kemandirian sejak ini, memberikan hadiah untuk kemajuan yang dicapai dan tidak memberikan hukuman ketika gagal. Sekali lagi karena usia 5 tahun ke bawah, kita ini sekali lagi yang kita kejar adalah proses, bukannya hasil. Ya, jadi biarkan anak-anak ini gagal, kita semangati, nanti kita coba lagi. Tidak perlu mengumpulkan hasil ke sekolah yang sudah diperbaiki. Tidak perlu, karena sekolah akan mencatat dan memberi laporan. Sekali lagi, rapot itu bukan bagus, tidak bagus, tetapi itu rapot adalah perkembangan, laporan perkembangan anak. Bapak Ibu justru bisa melihat bagaimana mungkin di awal satu semester mungkin anak ini belum mencapai target, tapi nanti Bapak Ibu akan melihat perkembangan selanjutnya dan ini akan kita melihat progresnya anak. Jadi mari Bapak Ibu melihat raport itu sebagai laporan perkembangan anak, bukan laporan hasil belajar anak. Dalam arti catatan skor juara nggak juara, enggak, bukan itu. Ya, tapi bagaimana anak-anak ini berkembang, kita melihat perkembangannya dari kan, laporannya makanya dari KB, TKA, TKB, dan per semester. Ya, kalau misalnya di KB sudah perfect, TKA perfect, TKB perfect, begitu kelas 1 nggak bisa apa-apa, kan jadi pertanyaan. Padahal juga nggak ada yang nanya sih, cuma maksudnya buat kita ngapain kita ngebohongin gitu. Ngebohongin siapa? Yang dibohongin siapa? Sekolah kan nggak rugi. Yang rugi siapa? Kita sendiri dengan anak kita. Ya, oke. Disiplin harus ditegakkan, ya, dengan memberikan konsekuensi logis dan menunjukkan akibat perilakunya pada orang diri, pada orang lain dan lingkungan. Jadi kalau memang anak ini melakukan kesalahan, boleh dikoreksi, harus. Ya, tapi koreksinya ingat kapasitas anak.
Ya. Nah, kita bisa cerita, banyak-banyaklah cerita untuk membangun jembatan, ya. Dan mulai mengajarkan tentang kekuatan kelemahan tanpa menghina kelemahannya. Kalau memang dia misalnya ngiri, kok si Anu bisa naik sepeda duluan dari kita belum? Gak apa-apa nak, nanti kamu akan belajar pelan-pelan ya. Atau anak-anak suka gini, Ma dia udah beli sepeda, saya kok belum? Ya memang kita belum mampu untuk beli sepeda, gak apa-apa. Nanti Tuhan akan suatu saat akan memberikan kepada kita rezeki, nanti kita beli sepeda. Jadi jangan dia mau beli sepeda, aku belum bisa, gua belum bisa beli sepeda, gua ngiri. Yang ngiri siapa? Anaknya apa orang tuanya? Jadi ajarkan anak untuk menerima kondisi tanpa meremehkan, ya. Jadi membuat anak, iya kita mau orang miskin, kita mau nggak bisa beli. Bapak Ibu please, jangan ngomong seperti itu ke anak-anak. Jadi katakan memang kita belum mampu, bukan tidak mampu. Tidak dan belum itu sesuatu yang sangat berbeda. Ya, kita katakan kita belum mampu nak. Nanti kita berdoa sama-sama. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan buka jalan gitu ya. Dan kalau memang saat ini memang kita harus mengencangkan ikat pinggang karena kena PHK dan sebagainya karena kondisi COVID, kita bisa katakan juga kepada anak-anak. Anak-anak diceritain, yang dia 5 tahun ke bawah belum mampu, belum mengerti. Enggak apa-apa, ini adalah cerita membangun jembatan dan relasi. Ya. Kerjakan apa yang menjadi kekuatan dia. Coba kalau sudah kelihatan anak ini mulai ada bibit-bibit di mana ini menonjol, coba perhatikan lebih lanjut. Karena ini nanti di SD kita bisa kembangkan. Misalnya anak-anak yang jago musik nih, dari kecil misalnya dia udah bisa lihat dari mana anak ini punya bakat musik atau enggak. Bibitnya dari kecil kalian bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat ini. Kalau mendengar musik itu anak kakinya udah mulai, tapi kita ajarin loh, tapi dia ngikutin beatnya. Itu salah satu. Atau mungkin dia gini nih, nyanyinya bisa mengikuti. Tidak semua anak punya kuping terhadap musik yang peka. Kalau dia bisa menikmati musik, bisa jadi anak ini punya bakat musik. Tapi tetap pasti kita lihat perkembangannya lagi ya. Kalau setiap ketemu musik dia joget gitu ya, kita lihat jogetnya dia sesuai irama apa enggak. Nah itu bisa menjadi indikator juga ya untuk musik. Dan nanti masih banyak lagi. Masih banyak Bapak Ibu yang perlu kita pelajari bukan? Ya, dunia anak-anak ini banyak sekali. Berdoalah kalau ada waktunya, nanti saya akan siarkan bagaimana kita menggali potensi anak juga ya. Tadi udah komunikasi, menghukum, menggali potensi, banyak ya yang bisa kita bicarakan ya. Ini dia. Tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap kata-kata benci, nggak suka sama mama, nggak suka sama papa, atau lagi lingkungan kita jelek, mati aja lo. Ada anak seperti ini? Dengar bisa? Apa reaksi kita? Gak perlu langsung kurang aja lu, ya. Reaksi orang tua biasanya udah kurang aja, udah langsung marah. Gak usah terlalu digubris Bapak Ibu. Kenapa? Anak 5 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah, ini emosi masih naik turun. Yang perlu kita sampaikan adalah kamu mau marah di situ tidak boleh keluar kemana-mana. Masalah mulut dia juga nggak ngerti. Mati itu apa? Mati itu udah biarin aja, itu tantrumnya dia. Nanti ketika dia sudah reda, sudah tenang, baru kita kasih tahu. Kamu tuh nggak boleh kalau lagi marah teriak-teriak begitu. Kalau lagi marah, jangan usah diomong, percuma. Bapak Ibu saya tanya, kalau Bapak Ibu lagi marah sama pasangan ngomong apa, bisa dengar nggak kita? Nggak akan kita juga dengar. Lu mau ngomong apa juga gue nggak bakal dengar. Bukan gitu kan? Yang ada emosi sama emosi. Tapi ketika udah ngomong baik-baik pasti didengar. Demikian juga anak-anak. Kalau mengkoreksi anak-anak dalam kondisi sudah tenang, bukan lagi marah, kecuali kondisinya itu membahayakan. Kalau kondisi membahayakan, misalnya dia main kompor, tangannya udah mau nggak mau kita harus tarik. Ya otomatis dong, kalau itu membahayakan jiwa dia. Selama dia belum ini saya ngomong konteksnya untuk 6 tahun ke bawah ya. Saya nggak ngomong untuk Bapak Ibu yang udah punya kakaknya di SD. Di SD besok saya akan bicara di SD dengan kondisi yang berbeda. Ini saya bicara dengan kondisi TK. Kalau membahayakan baru segera kita lakukan ya. Tapi yang jelas tidak terlalu bereaksi dengan istilah kata mati aja lo, gitu ya. Dia cuma dengar tetangga ngomong, benci papa mama, nggak mau punya papa mama, tukar aja papa mama, udah nggak usah sakit hati. Itu omongan anak-anak gitu ya. Dia juga nggak ada sebenarnya tukar juga nggak bakal mau, sekejam-kejamnya
punya orang tua, orang anak suntuk kan nggak bakal mau. Udah natur dan nalurinya anak ya. Oke, saya harus lebih cepat sedikit karena waktunya ya. Khusus untuk perasaan takut, cari tahu dan beritahukan alasan ketakutannya. Anak-anak suka manusia segini suka takut gelap, takut tidur sendiri. Coba digali, takutnya apa? Mungkin dia pernah ditakut-takutin. Diterima dulu perasaannya, ya, diterima perasaannya. Khusus untuk kesedihan, tidak perlu menuntut ketegaran. Cengeng lo, gitu ya, diam gak lo? Jangan usah begitu. Ya udah, kamu sedih, kamu takut, terima perasaan mereka. Kalau perlu peluk. Nanti dicengeng nggak usah. Nggak ada ceritanya anak jadi cengeng. Karena setiap anak beda dan setiap anak punya kebutuhan yang berbeda. Ketika ini misalnya, begitu aja nggak bisa, cengeng, diam nggak lo? Tadi kita udah lihat tadi ya, stage-nya kan. Apa yang terjadi? Anak ini akan jatuh kepada rasa tidak aman, rasa tidak percaya diri. Ini akan terjadi dan ini akan dibawakan begitu besar sampai dia dewasa. Sangat penting untuk benar-benar menanamkan mengapa boleh dan tidak. Kasih alasan ketika kita melarang ya. Dan kita mengajarkan kesopanan yang benar, menghargai orang lain. Sopan itu bukan berarti ngalah, bukan. Sopan itu menghargai orang lain dan kita bisa mempertahankan hak kita. Kita ajarkan dia bicara dengan baik, dengan benar untuk mempertahankan hak kita. Oke, ya. Perlu mengajarkan dongeng dan kenyataan, realita dan fiksi ya. Dan harus kita berkata antara bohong dengan jujur. Ya, kalau misalnya masalah kalau Natal, Sinterklas, ini dongeng, ini benar, Yesus benar, Sinterklas dongeng. Itu kudu dijelasin gitu supaya anak-anak nggak kesal nih, mana benar mana enggak. Ya, Cinderella, Ariel atau Frozen gitu ya, ini dongeng. Nggak ada beneran. Superman, ini dongeng. Supaya kenapa? Jangan sampai tuh anak pakai baju Superman dia lompat dari atas. Ini anak-anak perlu tahu. Ini cerita dongeng. Ini mana beneran. Ini anak-anak usia segini harus tahu. Ya, banyak kasus anak-anak yang pakai baju Superman pada lompat. Ini kasus tidak satu, cukup banyak. Dan berikan tugas kecil yang rutin. Misalnya apa? Bukain pintu. Atau ngambilin barang sesuatu, beresin koran atau apa dan sebagainya. Kasih dia kepercayaan rutin dan beri pujian ya. Sekali lagi beri pujian atas apa yang dikerjakan. Bapak Ibu soal pujian saya kasih tips sedikit. Jangan puji fisik anak-anak. Aduh kamu cantik ya, aduh kamu ganteng ya. Itu adalah pemberian Tuhan ke setiap anak-anak termasuk kita. Tetapi pujilah apa yang dicapai anak. Kamu hebat bisa bantu mama papa. Kamu hebat bisa menyelesaikan tugas kamu. Yang dipuji adalah apa yang dilakukan. Bukan aduh kamu pintar amat. Aduh kamu cakep banget ya. Boleh puji pintar. Ya, pujilah anak-anak sebanyak mungkin. Tapi yang benar. Kalau yang nggak benar ya usah. Entah malah jadi kebohongin dia. Tidak membangun rasa percaya diri dia juga. Bahkan dia merasa gue dibohongin doang. Tapi ada baiknya kita memuji anak sesuai dengan kapasitasnya dia. Kalau dia bilang gak apa-apa, nanti lain kali kamu harus bisa lebih baik lagi. Berceritakan pengalaman-pengalaman kita ya, pengalaman real kita orang dewasa, misalnya ketabrak, hampir ketabrak, anak-anak mendengar loh apa yang pengalaman-pengalaman kita. Jangan ada double standar, ya double standar tuh maksudnya mama bilang gak boleh, papa boleh. Ini membingungkan anak-anaknya. Ya ini namanya double standar. Ya, tetapkan standar papa dan ibu di rumah termasuk kakek nenek dengan baik. Kalau kakek nenek nggak bisa, ya sudah, ntar tinggal bilang sama anak. Nah, ketika ada papa mama ini nggak boleh, gitu ya. Kalau bisa orang tua kita diajak kerjasama akan lebih baik. Bisa mengajarkan doa, sudah bisa mengajarkan doa, bisa juga mulai mimpin doa. Jangan bilang anak kecil nggak bisa mimpin doa, sudah bisa mimpin doa. Berikan waktu yang cukup untuk bicara, ya. Nah ini tadi saya bilang menanggapi komentar-komentar mereka dan cukup fleksibel menggunakan berbagai metode yang ada. Bimbing dan jelaskan tentang identitas seksual mereka. Kalau anak laki, jangan bilang, aduh kita kepengenan punya anak perempuan, anak laki kita dandanin, atau terbalik, kita kepengen punya anak perempuan, anak laki kita dandanin. Ini akan membingungkan identitas mereka, ya. Sampai di sini Bapak Ibu, saya cuma ingin mengingatkan bahwa jika
jika orang tua ditanya, mana yang lebih berharga, anak atau harta? Jawaban kita pasti adalah anak. Tapi kenyataannya, kita kadang-kadang lebih sayang kepada harta kita, bukan? Saya hanya ingin mengingatkan, saya tidak mau menuduh Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu agar kita boleh bertanggung jawab pada anak-anak yang adalah titipan Tuhan. Ya, jika kita anak-anak itu hanyalah titipan Tuhan. Jika tidak tahu, sampai kita nggak tahu sampai kapan kita bisa menjaga mereka, ya. Karena itu bisa peluk-peluklah, kecuplah, cium mereka, dan mereka beri pujian dan dorongan semangat. Lebih dari itu, katakan bahwa Anda sangat mencintainya setiap hari. Saya ingatkan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak yang adalah sebenarnya milik kepunyaan Tuhan. Ya. Ibrani firman Tuhan mengingatkan bahwa suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban untuk semua apa yang sudah diberikan, termasuk anak-anak. Anak-anak bukan milik kita. Tuhan titipkan melalui gen kita, melalui pernikahan kita. Yang Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita, apa yang telah kita perbuat. Jangan sia-siakan 5 tahun pertama. Sekolah ada, sekolah hadir untuk membantu Bapak Ibu, membantu anak-anak tumbuh kembang yang benar, membantu pertumbuhan mereka. Karena itu Bapak Ibu, tolong guru-guru hargai juga guru-guru kita, ya. Guru-guru adalah partner, bukan pembantu, bukan budak kita, bukan. Guru-guru adalah partner Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa konsultasi. Guru-guru adalah membantu bagaimana Bapak Ibu bisa menolong anak-anak bertumbuh sesuai dengan usia mereka. Jika ada kesulitan, tanyakan kepada guru-guru, kok anak saya nggak bisa begini? Atau caranya begini benar nggak, Miss? Tolong tanyakan Bapak Ibu, kalau boleh saya memohon kepada Bapak Ibu juga, kalau bicara pada guru-guru kami, boleh nggak bicara dengan nada yang cukup baik, bukan dengan nada perintah atau nada yang marah-marah. Karena bagaimanapun guru-guru adalah partner Bapak Ibu, sebagaimana kami juga menghargai Bapak Ibu. Jika ada mau konsultasi tentang perkembangan anak Bapak Ibu, benar nggak ya, nggak usah anak saya seperti ini. Silakan kalau memang misalnya jawaban guru-guru tidak memuaskan gitu ya, silakan kalau mau tanya, kok anak saya seperti ini dan sebagainya, silakan hubungi saya, janjian dengan saya di WA, nanti saya akan bisa janjian, saya akan atur waktu. Saya kantor saya bukan di gedung ini, di sebelah, tapi saya memantau untuk TK dan SD, anak-anak akan dipantau, saya sebagai guru BK ya, kalau istilah di sekolah lainnya ya. Tapi saya sebagai di sini koordinator untuk rohanian dan juga sebagai gembala sekolah. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau memang konsultasi dengan saya, silahkan catat WA saya, mungkin udah pada banyak yang punya ya. Saya rencana akan masuk ke semua kelas sih, saya akan masuk ke dalam semua kelas supaya Bapak Ibu bisa juga mau bertanya ke saya secara japri lebih bisa, supaya kita bisa janjian ya. Atau mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan yang bisa sederhana, ya guru-guru akan membantu. Tidak mungkin juga saya bisa menjawab ke 200 orang tua untuk TK SD. Tapi saya akan dibantu juga oleh guru-guru. Oke Bapak Ibu, silakan nomor WA saya kalau mau dicatat 081284336003. Yang nggak punya mungkin bisa tanya teman-temannya yang lain, mungkin sebagian besar sudah ada. Silakan mau tanya tumbuh kembang, terutama tentang tumbuh kembang anak-anak, silakan. Anak saya normal nggak ya, begini ya, gitu. Apa yang mesti saya lakukan? Silakan. Ya. Kalau memang perlu janjian, nanti kita janjian kapan kita bisa ketemu. Oke, terima kasih. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Lidi. Maaf ya Ibu, buka masker. Karena kalau pakai ini nggak sopan ya Bu Bapak. Maaf, maskernya saya buka, kalau pakai kelihatannya tidak sopan. Tapi Ibu Bapak nggak usah khawatir, saya tidak menularkan.
Bapak Ibu juga tidak menularkan saya karena saya terlindung, Ibu juga terlindung. Ya, makasih. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Ibu Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini, di sekolah ini. Ini baru kita sudah tidak bertemu, sudah 4 bulan ya Pak, Ibu. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, masuk Juli 4 bulan lebih. Memang saya sungguh sangat kangen sekali sama anak-anak. Ibu Bapak juga begitu. Kenapa? Pendidikan anak di TK ini yang masih kecil-kecil, yang dari dasar, itu memang harusnya dielus-elus, dibelai, disayang, dipeluk, segala macam cara untuk mendidik anak-anak supaya semua iman rohaninya, pendidikan dasarnya, semuanya itu harus kita hadapi. Tetapi nggak usah khawatir Ibu Bapak sekalian, seperti uraian, terima kasih ya Miss Heni yang sudah diuraikan oleh Ibu Heni ini, sekali waktu kalau ada perlu apa-apa gampang dihubungi di sekolah. Jadi sudah diuraikan semua itu adalah benar sekali. Apa yang dikatakan itu yang Ibu Bapak mungkin hanya tahu tapi tidak mempraktekkan. Itu tahu gampang iya itu, tapi sulit untuk melakukan. Ya kan Bu Bapak? Sulit lah. Jangan malu-malu. Karena ibu-ibu, bapak-bapak ini semua bekerja, ada yang tidak bekerja juga untuk merawat anak yang seperti diceritakan Bu Heni ini, itu sangat sulit. Ya, tetapi kenapa anak-anak masih kecil dasarnya ini yang benar-benar dasar sekali itu takut sama ibu guru di sekolah? Karena dengan pendekatan dan kasih sayang. Begitu juga ibu bapak di rumah mengajar anak putra putrinya yang masih kecil-kecil umur sekian itu dengan kasih sayang, ya, itu dengan pendampingan, dengan cara apapun kita harus perhatikan seperti Ibu Heni katakan itu sungguh luar biasa, sungguh benar. Ya, kita kembali sekarang yang urusan saya ya, sekolah. Ibu Bapak sekalian, kita semua sayang ya Ibu Bapak yang banyak mengatakan seperti Ibu Heni tadi katakan, sudah di rumah aja, TK nggak belajar ini, sudah main-main apa? Itu salah besar ya, itu salah besar. Itu benar, harus mengikuti, didampingi. Yang salah, Bapak Ibu tahu yang salah apa? Kalau mau disimpan di rumah, ditangguhkan di rumah. Yang salah karena biayanya mungkin Ibu anggap itu salah membayar uang sekolah. Ya, sekolah tetap jalan, ibu bapak, guru-guru pun tetap jalan. Nah, sekarang ini di tahun ini bukan kebetulan virus corona ini membentuk kita manusia semua, termasuk saya yang sudah ada umur. Saya jadi terlatih belajar karena ada hikmahnya. Jadi kita mengerti teknologi sedikit. Ibu-ibu juga bapak-bapak yang masih gaptek mungkin dengan cara ini nanti anak-anak lebih pintar dari ibu bapak sekalian. Ibu bapak mengerti, ibu bapak yang tidak tahu apa-apa, nanti anaknya yang ajarin, anaknya yang kasih tahu. Jadi saya mau katakan di sini, tahun ajaran kita kan hari Senin mulai ya, tetap tahun ajaran 2020-2021 kita sudah diinstruksikan oleh dinas itu harus dibuat semua tahun ajaran ini semuanya dilaporkan apa adanya, program kerja, program 1 tahun, semua hariannya dilaporkan. Karena untuk tercapai tidak tercapainya itu lihat situasi. Kita tetap mengharapkan kalau bisa sih ya, yang sudah kira-kira itu mungkin bisa tatap muka dengan cara protokol kesehatannya yang lebih lagi. Itu mungkin PK sih kayaknya mudah-mudahan Desember kali ya. Kalau tidak ini memang berjenjang, SMA, SMP, SD baru yang kecil, karena ini riskan sekali anak-anak kecil ini. Jadi itulah Bapak, jadi semua sama, bukan kita di Indonesia, seluruh dunia yang sudah masuk sekolah anak besar pun sudah berjarak dengan protokol kesehatannya yang luar biasa.
masih terkena juga, akhirnya ditutup kembali. Ya, saya mau katakan dulu, maaf ya Ibu Bapak, pertemuan kita ini kan gereja. Sekolah ini sudah disteril sekali. Jadi benar-benar mematuhi peraturan protokol sekolah. Ini ruangan gereja juga disteril sekali. Jadi Ibu Bapak, maaf kalau tidak dikasih naik lift ya. Jadi turun naik tangga walaupun capek, saya tidak izinkan karena itu tertutup. Nanti kalau ada yang itu juga nggak tahu kan, saya juga tidak tahu semuanya itu di tubuh kita ada virus atau tidak. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kita mau sebut pembelajaran sama ini udah. Oh iya, kita mulai hari Senin itu kita ada MPLS, namanya pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 1 minggu. Dikatakan dinas bilang 1 sampai 2 minggu, tapi kami rapat mengambil hanya 1 minggu untuk memperkenalkan selama 1 minggu itu dengan cara Google Meet atau live streaming ya, terus video call. Nah, setiap mulai hari Senin itu akan diterapkan. Jadi saya minta, kami sekolah meminta Ibu Bapak untuk mendampingi anak-anaknya. Jadi sekolah seperti biasa. Sebelum saya bagikan surat ini, pengumuman ini, nanti Bapak baca aja ya. Sekarang saya katakan. Itu harus didampingi, sekolah seperti biasa. Cuma masuknya jam 8 sampai TKA 1,5 jam, sama KB, TKB 2 jam. Ada istirahatnya, ada jadwal juga. Ya, jadi Ibu Bapak dampingi mereka. Pakai seragam, anak lama pakai seragam sekolah lengkap, pakai sepatu, kaos kaki. Jadi itu akan difoto di kamera ya. Semua harus pakai, kecuali anak baru ya yang belum ada seragam. Anak barunya juga saya lihat hanya beberapa yang hadir. Nah itu dipatuhi semuanya ya. Itu dinilai untuk penilaian raport. Walaupun memang raport itu bukan hasil anak itu pintar atau tidak, semuanya itu akan dinilai dasar dari dasar. Nah, itu akan dipatuhi di sini. Udah dikasih? Udah ya. Ibu Bapak baca ya. Ini terdaftar, kita lihat dulu. Daftar murid yang sudah tercantum. Ini murid yang sudah dicantumkan ini anak yang ada ya, yang ditangguhkan itu bukan ditangguhkan, itu yang mereka anak KB yang kecil-kecil yang masih ini ya, yang dikatakan belum sadar. Sebetulnya itu salah, memang salah. Dia harus mengikuti, karena mengikuti sekolah seperti sekolah biasa. Karena kita melihat tatap muka tapi dari jarak jauh, belajar PJJ itu ya, belajar jarak jauh, BDR, belajar dari rumah. Jadi Ibu Bapak seharusnya, semoga setelah mendengar ini, ceramah ini dari Ibu Henny, dari saya, dari pengurus nanti, itu semuanya bisa diikuti, bisa disambung kepada teman-temannya yang menangguhkan. Dia tangguhkan katanya kalau bisa mulai Desember ya masuk, ya begitu. Jadi ya karena masih anak yang KB ini ya. Oh ya. Apakah saya potong? Ibu pengurus dulu bicara sebentar nih. Bu Yuli, silakan dulu deh ya. Saya potong dulu deh ya. Karena memang waktunya. Ibu Bapak maaf ya. Sampai ini dulu ya. Kita, Ibu pengurus kita, Bu Yuli, bagian TK akan disambutan sebentar. Nanti kelamaan dulu. Ya, terima kasih untuk kedatangannya Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili pengurus bagian pendidikan Sekolah Kristen Anugerah ya. Kami mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu yang masih mempercayakan anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya di Sekolah Anugerah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin ya, walaupun dalam kondisi seperti ini di mana anak-anak harus belajar di rumah ya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tapi kami juga perlu dukungan Bapak Ibu ya, khususnya untuk pembelajaran melalui internet nih ya. Mungkin tadi Bu Henny udah dijelasin, kita ke depan
mungkin paling nggak untuk 1 semester ini ya, anak-anak akan belajar di rumah. Jadi kami mau Bapak Ibu di rumah juga memperhatikan anak-anak ya, untuk waktu belajarnya, untuk tugas-tugas yang diberikan itu tolong diikuti sesuai dengan jadwal yang ada ya. Jadi seperti halnya Bapak Ibu mengantarkan anak-anak ke sekolah hari biasa gitu kan, waktu normal ya. Cuman ini bedanya, mereka belajarnya di rumah, tidak di sekolah, tetapi suasananya tolong dibuat memang seperti mereka belajar biasa gitu loh ya. Jadi waktunya yang sudah ditentukan oleh guru-guru, misalnya dari jam berapa Bu? Jam 8 ya, misalnya waktunya dari jam 8 sampai jam setengah 11, yaitu anak-anak harus dibuat standby sesuai jadwal. Jadwal sudah ada ya, di dalam itu sudah ada jadwal. Jadi itu tolong diikuti. Jadi kami sih minta, memang kelihatannya anak-anak kasihan ya, udah bosan-bosan atau apa, tapi dalam hal ini kami minta bantuan orang tua untuk ikut mendisiplinkan anak gitu. Karena saya pun kan punya anak di rumah, tapi mereka belajar itu ngikutin jadwal. Kalau kita orang tua tegas, mereka pun akan tetap disiplin gitu. Tapi kalau kita penuh dengan rasa kasihan yang berlebihan, itu anak-anak tidak akan terlatih disiplinnya, dan itu akan berpengaruh ke pendidikan berikutnya ya. Jadi kami minta kerjasamanya, walaupun belajar di rumah tolong diikuti sesuai jadwal. Dan untuk penugasan, kalau memang itu ada waktunya dikumpulkan sampai kapan ya, tolong diikuti sesuai aturan. Dan ini mengajarkan anak-anak juga untuk mengikuti aturan gitu loh. Jadi bukannya hanya sekedar nanti telat dikit juga nggak apa-apa. Memang menurut kita nggak apa-apa, tetapi untuk aturan sekolah dan untuk pendidikan ke anak-anak itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi kami dari pengurus hanya minta kerjasama dari orang tua, khususnya di dalam pembelajaran di rumah ini ya. Nanti mungkin ada pembagiannya 3 hari tatap muka, 2 hari penugasan ya. Tatap mukanya bukan tatap muka di sekolah, maksudnya bukan datang ke sekolah, tapi mungkin lewat Google Meet. Oke, itu teknisnya nanti dari Bu Heni ya yang ngatur seperti itu. Kami cuma minta tolong kerjasamanya. Jadi jangan lagi sampai ada yang ngumpulin tugas sampai misalnya jam 10 malam saya baru pulang kerja. Nanti tugas anak-anak dikumpulinnya malam aja, enggak begitu ya. Jadi kalau memang masih mau mempercayakan pendidikan anak-anak di sekolah anugerah, ikutilah aturan-aturan yang sudah dibuat. Juga untuk ikutilah teknik-teknik pengajaran yang sudah disusun oleh guru-guru. Jangan dikira pembelajaran di rumah membuat guru-guru lebih enak, enggak. Guru-guru malah lebih pusing sebenarnya. Ya enggak Bu Guru? Ya, mereka justru lebih enggak nyaman sebenarnya ngajar dengan sistem seperti ini. Mereka lebih nyaman ketemu anak-anak langsung, tetapi mau nggak mau karena situasi seperti ini mereka harus belajar banyak, harus mengejar materi-materi yang akan diajarkan kepada anak-anak ya. Jadi itu sekilas gambaran yang mungkin nanti kami minta dari Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tolong pengertiannya, tolong perhatiannya kepada anak-anak ya. Semua yang kami lakukan ini juga untuk kepentingan anak-anak ya. Terima kasih, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Ya, makasih Bu Yuri atas sambutan. Kita kembali lagi bersama Ibu Bapak tadi soal anak-anak ini. Kita kembali ke ini, Ibu Bapak, ini sudah lengkap dibaca di rumah, cuma yang menggunakan supaya nanti yang tidak mengerti boleh tanya ya, yang kurang jelas. Yang pertama guru akan, ini penugasannya ya, cara belajarnya, cara pemberian ini, karena kita tidak bisa tatap muka, hanya seminggu sekali orang tua hadir ke sekolah, nanti di depan tempat satpam disediakan tempat box atau alat tempat untuk mengambil bahan tugas-tugas anak di rumah. Jadi
disediakan tempat mulai hari Senin, Minggu, kan selama seminggu ini kita pengenalan. Jadi kita taruhnya minggu depan kan ya, Bu Rotua, hari Jumat kan ya, hari Jumat minggu depan, ini kan Senin masuk pengenalan ya. Hari Jumat sudah ada tugas di tempat sapam. Nanti akan situ ada TKB atau TKA di situ, KB ada di situ, diambil, dibawa pulang, itu tugas. Ya, yang datang jadi orang tua. Ambil, jangan lupa setelah dikerjakan, tapi kan harus didampingi yang seperti ada di sini diuraikan tadi, harus seperti sekolah seperti biasa. Di jam 8 sudah menghadap komputer atau laptop, ya, itu semua anak-anak sudah disiapkan orang tua. Ya, memang situasi semacam ini kan cukup berbahaya. Jadi orang tua yang berperan sekarang di rumah. Ya, jangan bilang, aduh jadi repot ini. Ya, ini semua demi kepentingan anak-anak dan pendidikan juga, ya. Karena dengan cara belajar dengan teknologi, ini akan diteruskan terus. Dikatakan Menteri Pendidikan ini akan permanen. Jadi dari sekarang ibu bapak harus latih anak-anaknya, putra putrinya ya. Jangan ditangguhkan, didiamkan. Nah, kalau sudah ditangguhkan tidak ikut ke sekolah karena biaya, memang kita mengerti semua situasi yang tidak mengenakan sekali untuk keadaan ekonomi ini. Ya, jadi jangan karena biaya anak disimpan di rumah, istilahnya ditaruh di rumah tidak mengikuti. Kalau dia sudah ditangguhkan, sudah mau nanti masuk ke tahun depan atau nanti Desember, itu tidak mengikuti, otomatis tidak dapat pelajaran dari sekolah. Jadi tolong deh, ya, kembali lagi. Sekarang mungkin yang sudah berpikir mau tangguhkan karena biaya, coba demi anak supaya mengikuti semuanya. Karena kelanjutan itu pakai ini, walaupun sudah tatap muka, ya pakai terus. Karena kita memang sudah zaman teknologi ya ibu bapak ya. Jadi yang ibu bapak yang belum ngerti mungkin bisa belajar, anak-anak dia dididik sama guru-guru di sekolah. Nah itu diambil, dibawa pulang, dikasih tugas, ada tugasnya itu per hari-hari. Minggu depannya Jumatnya diambil, dikembalikan hasilnya. Ya, ambil lagi yang baru. Jadi per minggu ambil tugas, kembalikan. Kalau belum selesai, tidak diperkenankan ambil, tidak akan kasih bahan yang untuk minggu berikutnya. Karena minggu yang dibawa itu belum selesai. Jadi ibu bapak seperti tadi dikatakan Ibu Hemi, itu dikerjakan anak, ya, hanya dibimbing aja, ya, biarkan dia masih kurang baik apa, kan sedang belajar. Jadi jangan kerjakan orang tua. Guru-guru tahu, kita semua tahu kalau dikerjakan orang tua pasti pada tahu. Ya, karena udah biasa menghadapi anak-anak. Bagaimana dia membuat garis, menengok atau apa, tapi itu bagus, lurus, tidak keluar garis, warna tidak keluar. Itu dia anak-anak ya. Apalagi waktu memberi warna atau menggambar, dia ada artinya itu dia menggambar apa-apa itu dia ada artinya. Jangan kita anggap salah. Jadi biarkan anak itu berkembang sendiri. Jadi itu dikembalikan setelah dibawa pulang 1 minggu. Setiap hari Jumat sudah tersedia semua bahan-bahan pelajarannya ada di situ. Nah itu belajarnya caranya juga ada jadwal di sini. Ini bapak nanti baca aja ya, yang nanti yang kurang jelas tanyakan. Ini sudah ada tercantum, dikembalikan sudah pembelajaran tatap muka melalui daring, Google Meet atau live streaming ya itu, dan video call. Nanti kalau nanti akan dikasih tahu ya, selanjutnya akan kasih tahu dan dikasih kesempatan sama dengan ini orang tua dengan guru-guru di sekolah setiap hari ada jadwal juga. Setelah belajar setengah 11 selesai, jam 11 itu ada waktunya juga dilihat. Kalau mau bicara sama guru-guru, oh nanti ibu nanti aja selesai perkenalan, jangan ditunda lagi deh ya, nanti aja. Itu semuanya akan diberitahu. Jadi setelah pembelajaran setiap hari dari hari Senin sampai Jumat, semuanya itu mau bertanya silakan, ada jadwalnya juga. Kalau sudah lewat jadwal silakan di hari berikutnya, tidak akan dilayani karena sudah ada jadwal. Kita bisa video call ya. Itu nanti dibaca konsultasi orang tua bertanya kepada mengenai sini dari pukul 10.30 sampai setengah 2. Dari setengah 11 sampai setengah 2 waktunya ya.
Lalu di bawah lagi dibaca ini MPLS ya, masa pengenalan lingkungan yang diajarkan selama 1 minggu. Jadi ini karena Google Map kita bisa lihat gurunya juga, bisa lihat anak-anak juga mengikuti gerakan apa semua. Dia harus ikut masuk ya. Jadi jangan tidak masuk deh, nggak apa-apa deh. Jadi tidak ikut gitu. Itu juga harus izin. Kasih tahu gurunya, Bu, hari ini sakit anak ini, anak saya, putra saya ini tidak masuk sekolah. Kasih tahu. Jadi kita catat anak ini tanggal sekian izin tidak masuk sekolah, ya tidak ikut belajar. Ya itu semua dibaca aja ya Pak ya, mengingat waktu ya. Terus di bawah semuanya udah tercantum, pakaian yang lengkap, terus semua itu ya. Nah biaya di sini ada biaya UKS. UKS ini juga sudah tercantum yang bisa dilaksanakan saja, itu yang dibayar ya. Mohon diperhatikan dengan uang buku juga, uang buku itu ada tulisan juga di situ nanti, bukan buku aja, kreativitas ya, aktivitas anak-anak, kegiatan anak semuanya ada di situ ya, udah tercantum di sini. Uang kegiatannya untuk yang bukunya itu ada datanya. Ini jadwal pelajarannya sudah ada. Nanti kalau kurang jelas bisa bertanya ya. Ini yang ada jadwalnya. Iya. Oh maaf Ibu Bapak sekalian, tertulis itu uang bukunya 700 ya, tapi di sini 500. Dan apa aja yang dibeli tidak tercantum juga di sini. Ada di sini. Jadi itu semuanya untuk anak-anak. Bukan khusus buku aja, ya, bukan buku ya buku kan kembalikan, terakhir kembalikan semua bukunya. Tapi ini yang akan dibeli dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan juga tidak dicantumkan. Kecuali nanti di tahun ajaran sudah pemerintah katakan sudah terbuka, bisa tatap muka, ya walaupun pakai, tapi saya rasa tidak ya, pasti tidak lama karena yang besar-besar dulu. Ini sudah ada semua, jadwalnya juga sudah ada, tercantum sini. Jadi saya pikir saya nggak mau banyak bicara lagi, ya cukup paling nanti kalau ada yang kurang jelas bertanya saja. Ini juga sudah daftar anak juga, ini daftarnya Ibu Bapak saya kasihkan. Ini anak yang positif ya, tetapi ditangguhkan ini itu bukan ini ya, mereka melihat situasi, kita mengerti lah, melihat, tapi sebetulnya ini juga itu yang saya katakan harus ikut belajar karena ini memang pembelajaran ini semuanya sudah pakai teknologi, pakai internet. Jadi dari TK lebih cepat menerimanya. Belajar anak-anak dari TK lebih cepat dengan anak yang kelas 3 kalah bisa. TK itu TK, KB TK dan SD 1, 2 itu lebih cepat belajarnya. Jadi kalau dia udah belajar ini pasti pintar. Makanya kalau ada Mandarin, TK-nya itu nomor 1. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 agak lemot ya. Jadi itu apalagi sepertinya buat saya udah ya. Apa yang kurang lengkap yang mau ditanyakan, saya mau perkenalkan dulu ya sebentar karena mengingat waktunya ya. Ibu Bapak, saya yang lama mungkin orang tua murid yang lama sudah mengenal, yang baru belum. Kita perkenalkan dulu ibu guru kita ya. Nomor 1 saya panggil guru yang besar, Rotua, ibu guru TKB depan. Berikutnya Sri Mariati, guru TKA. Berikutnya Risma, KB, kelompok bermain. Asisten kita yang merangkap guru juga, Noni, Natalia. Ada lagi. Kita panggil lagi TU kita, operator kita, merangkap guru juga ini, Abel.
Dan satu lagi asisten kita juga yang masuk anak-anak ini, Bu Siti. Ya, inilah Ibu Bapak, wajah-wajah yang selalu membimbing, mengajar, bertemu dengan anak-anak dengan kasih sayang. Inilah ibu-ibu guru kita. Ya, jadi selama PJJ belajar di rumah, nah bisa terlihat juga nanti. Ya, sekian, terima kasih. Silakan. Sudah selesai. Saya pakai mau bicara? Ya. Saya kembalikan ke Bu Heni. Jadi Ibu Bapak yang mau bertanya lebih jelas lagi dengan Bu Lia. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bu Ibu. Saya ulangi sepintas saja supaya lebih jelas ya. Jadi pembelajarannya Bapak Ibu akan dipandu melalui Google Meet dari sekolah sesuai jadwal yang ada. Hari Senin sampai hari Jumat. Pembelajaran ini itu mengikuti jadwal. Jadi usahakan anak-anak jangan sampai telat bangun. Ya, ada jam istirahat nanti buat anak-anak makan kalau memang sampai nggak keburu. Tolong dipandu, dibantu anak-anaknya dengan Google Meet supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, hari Jumat penugasan itu hari Jumat dikembalikan tadi seperti Bu Lili bilang, dikembalikan dan ditukar. Kalau belum selesai bagaimana? Tadi kesepakatan kalau belum selesai masih dikasih toleransi 1 minggu, jadi tinggal ngambil doang bahannya. Tapi yang sudah selesai kumpulkan saja. Bagaimana kalau 2 minggu sampai nggak selesai? Bapak Ibu akan ditanyakan oleh wali kelas. Ada masalah di mana? Kenapa anak ini kok sampai tidak bisa mengerjakan? Ada yang tidak jelaskah? Sekali lagi, guru-guru adalah partner orang tua, bukan polisi. Jadi silakan misalnya ada kesulitan-kesulitan kalau anak sakit gitu ya, silakan berkonsultasi dengan wali kelasnya masing-masing. Ya, supaya pembelajaran anak-anak. Jadi kalau misalnya 3 bulan yang lalu mungkin pembelajarannya agak beda ya. 3 bulan yang lalu mungkin Bapak Ibu cuma tugas-tugas doang nih. Enggak, sekarang enggak. Karena ada tatap muka, tapi dengan Google Meet. Waduh, ntar anak saya kan nggak boleh sebenarnya anak TK dikasih handphone, dikasih ini. Bapak Ibu mau tidak mau, kondisi menyebabkan kita harus bersahabat dengan teknologi. Tetapi Bapak Ibu bisa membuat peraturan dengan tegas kepada anak-anak bahwa di luar jam pelajaran tidak ada handphone, tidak ada tab. Itu hanya diberikan karena ini menjadi fasilitas sekolah ketika anak-anak belajar. Supaya anak-anak bilang, kok anak kecil dikasih handphone? Ini apa boleh buat, kondisi yang menyebabkan kita demikian. Tetapi kita sebagai orang tua harus tegas. Di luar jam ini tidak ada gadget untuk anak-anak. Ini punya papa mama buat bekerja, papa mama yang pegang. Kontrol tetap, saya minta orang tua terlibat di dalamnya untuk pengontrolan demi anak-anak kita, perkembangan anak-anak kita. Oke, ini kurang lebih pembelajarannya. Ya, pembelajarannya jadi tidak sama dengan 3 bulan yang lalu. Jadi ada tatap muka, akan ada ketika anak-anak diminta nyanyi, akan bernyanyi, minta anak-anak bernyanyi di rumah, gitu ya. Itu kira-kira tentang pembelajaran. Sekiranya ada kesulitan-kesulitan, saya nggak bisa dan sebagainya, misalnya ada kesulitan, silakan dikonsultasikan kesulitan-kesulitan Bapak Ibu. Ya, itu tolong supaya sekali lagi komunikasi, tolonglah komunikasikan dengan guru-guru supaya kita sama-sama bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Ya, oh ya, terus tadi mengenai guru-guru jajarannya, saya sebagai koordinator kerohanian, ada koordinator sekolah yaitu Pak Kim ya. Pak Kim itu sebagai koordinator sekolah. Jadi Bapak Ibu, kami dari pihak yayasan mati-matian kami ingin memberikan terbaik bagi anak Bapak Ibu. Kami merestrukturisasi beberapa bagian-bagian untuk apa? Untuk membangun supaya sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti di pembelajaran agama, ibadah ada saya, ada juga penginjil yang akan membantu untuk TK juga. Ya, jadi kalau ada masalah-masalah dengan apa, silakan ke saya, silakan ke Pak Kim. Jadi bisa jadi bukan cuma saya doang gitu ya, kalau memang ternyata ada masalah-masalah di lapangan. Kalau masalah pembelajaran silakan dengan guru-guru. Oke, ada tambah?
Ibu bapak sekalian, ada bingkisan yang dari sekolah minggu ya, akan dibagikan oleh Ibu Pemimpin. Nanti Bapak Ibu setelah acara ini selesai, Bapak Ibu boleh mengambil bingkisan dari sekolah minggu untuk anak Bapak Ibu tentunya ya. Bapak Ibu, kecuali anak Bapak Ibu rasanya lagi nggak sehat, ya buat kakaknya boleh lah. Atau buat Bapak Ibu sendiri ya silakan juga sih, Bapak juga nggak apa-apa, buat keluarga masing-masing. Ya cuma ada bingkisan kecil. Karena kenapa kami bagikan di sini? Karena sekolah minggu kan tidak bisa diadakan. Sedangkan ini jatahnya anak-anak sebenarnya. Jadi kami bagikan ini kepada anak-anak mereka ya sebagai bingkisan aja. Oke, Bu Lili cukup? Kita akan tutup. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya, tunggu sebentar. Berapa? Bayar kalau Bayar. biasanya dalam soal. Ya. Iya, belum. Tidak ada kenaikan, Pak. Tidak ada kenaikan karena kami juga tidak memberikan potongan, itu sebabnya kami tidak memberikan kenaikan juga. Jadi direncanakan kan sebenarnya naik 100.000 sebenarnya kan ya, tapi ini kami tangguhkan karena kami memperkirakan ini bisa dibuat kompensasi untuk biaya pulsa. Sebenarnya itu. Jadi kami tidak ada kenaikan untuk tahun ini karena kenaikan ini kami alokasikan, kami kembalikan ke orang tua untuk pembelian pulsa karena kami tahu ini pasti memerlukan biaya untuk pembelajaran ini ya. Berarti untuk yang pertama kali saya harus bayar itu bulan pertama berapa ya? Ini baru ya, Bapak baru bergabung. Bukan. Kalau yang lama mengikuti jadwal yang lama ya, Bu. Ini ada uang aktivitas kan? itu semua ada di situ, Pak. Ini udah dicantumkan di sana. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, masih ada 5 menit deh, 5 menit. Iya. Ya, siang Mas. Ya. Ini cukup agak kendala juga buat saya ya untuk pembelajaran PJJ ini. Sebenarnya kan saya dan istri itu bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Nah, kalau memang harus gimana, bisa nggak ya caranya gimana supaya anak saya nggak ketinggalan juga ya, saya juga nggak mau merepotin misalnya. Oke. Jujur saya susahnya di situ doang. Ya, Bapak Ibu, nanti Bapak bisa ngomong dengan ini ya, dengan setelah ini Bapak bisa berikan ke kami ya. Oke, apakah ada yang kesulitan yang sama dengan Bapak Ibu? Berapa banyak sulit saya bisa tahu? 1, 2. Bisa diakalin sebenarnya, asal ditemani, karena penting gini, anak itu ditemani supaya lari-lari aja kan sebenarnya itu. Kalau ada neneknya, ada kakaknya, sebenarnya nggak apa-apa sih. Sama-sama belajar nggak apa-apa sih. Kembali lagi rasa. Iya. Kalau handphonenya nggak ada. Oh iya, handphone itu cuma masalah di handphone sih memang ya, betul. Oke. Nanti kalau memang yang terang boleh tinggal sebentar ya supaya kita carikan jalan keluar. Oh ya, tapi mengenai konsultasi. Jadi anak-anak belajar jam 8 sampai setengah 11. Itu untuk anak TKB. Kalau anak PK jam 10 ya. Apa terbalik? Ya, jam 10 ya kalau nggak. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya, misalnya ada tugas-tugas kemarin yang nggak jelas, karena kan setelah itu ada penugasan. Silakan menghubungi, bisa berhubung WA dengan guru-gurunya setengah 11 sampai setengah 2. Guru-guru akan standby untuk berkonsultasi dengan Bapak Ibu. Kalau misalnya ternyata pulang kerja baru bisa lihat nih, ini apa nih maksudnya? Tolong jam makan siang di kantor bisa menghubungi. Jam siang makan kantor jam 12 sampai jam 1 kan? Itu berarti masih ada waktu dong menghubungi guru-guru di sini. Sekali lagi guru-guru merelakan makan siangnya loh untuk bisa melayani Bapak Ibu. Jadi tolong kerjasamanya. Jadi jangan juga seperti tahun semester lalu ya, ada yang jam 11 malam bertanya, tolong hargai, tolong kasihani karena guru-guru juga perlu istirahat. Biarkan bisa kita sama-sama mendisiplinkan, anak-anak juga mendisiplinkan waktu. Kita semuanya mengikuti waktu yang ada gitu ya dengan baik gitu. Nanti yang bermasalah dengan masalah memang kelihatan sulit sama sekali, boleh tinggal nanti kita bicarakan ya. Oke, ada lagi? Oke, cukup. Kalau enggak kita tutup doa ya, karena sudah setengah 11. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan masih mempercayakan kami bekerja sama.
Tolong kami Tuhan, kami tahu masa-masa pembelajaran ini semua merupakan hal yang baru bagi kami. Tolong kami Tuhan, kami boleh melakukan pembelajaran ini dengan hati yang sama-sama mau belajar dan hati yang sama-sama mau bekerja sama. Tolong kami, beri kami hikmat juga, terutama untuk guru-guru untuk semakin kreatif bagaimana mengemas pelajaran-pelajaran hingga boleh anak-anak juga menikmatinya meskipun di dalam rumah mereka masing-masing. Terima kasih untuk orang tua yang boleh hadir, terima kasih untuk keinginan dan kerinduan orang tua memberikan yang terbaik untuk titipan Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Sekali lagi Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Mari Tuhan pimpin kami dalam setiap kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.